Setelah sekian lama menanti, akhirnya Kevin Dix resmi juga menjadi WNI. Ya, pemain FC Copenhagen tersebut secara sah sudah disumpah WNI bersama dua pemain timnas putri, Noa Leatomu dan Estela Lupati. Tentu saja, paling enggak kecemasan publik akan kepastian perihal sumpah WNI Kevin udah terobati. Tinggal sekarang adalah gimana caranya mengebut proses perpindahan federasi agar Kevin bisa segera debut. Nah, selain soal Kevin, ada juga kabar yang cukup membuat publik cukup lega, di mana FC Twente melalui situs resminya mengabarkan jika kondisi Mace Hilgers udah membaik. Sehingga kemungkinan Mace untuk tampil di laga versus Jepang ataupun Arab menjadi lebih terbuka walaupun itu belum 100%, karena masih akan ada peninjauan akhir. Dan kabar lain yang juga menggembirakan kalau Ole Rummenigge diketahui akan segera datang ke Jakarta untuk mengurus berkas. Jika ini benar adanya, maka sudah pasti komposisi lini depan timnas ke depannya dianggap akan jauh lebih menggigit karena bagaimanapun Ole adalah striker yang udah terbukti kualitasnya. Optimisme publik tanah air jelang laga melawan Jepang kian meningkat. Hal itu tidak terlepas dari suksesnya proses sumpah WNI yang dilakoni oleh Kevin Dix. Yap, Kevin akhirnya secara resmi telah sah menjadi WNI setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November 2024 waktu setempat. Dan setelah menjalani sumpah, pemain berusia 28 tahun tersebut pun langsung melanjutkan proses untuk membuat kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Tampak jelas raut bahagia Kevin walaupun kelihatan agak kaget juga pas lihat foto KTP-nya. Tapi intinya yang penting Kevin sekarang udah sah jadi WNI. Kemudian Kevin Dix tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. Nah, yang jadi poin di sini, apakah Kevin bisa langsung debut pas lawan Jepang? Mengingat waktu pendaftaran yang beneran mepet. Ya, menurut Pak Erik, segala proses soal Kevin Dix beneran akan dikebut semaksimal mungkin. Tujuannya sudah pasti agar Kevin ini bisa segera membantu timnas Indonesia yang akan berjibaku melawan tim terkuat Asia saat ini yaitu Jepang. Dan hadirnya Kevin yang bisa main sebagai bek tengah, bek sayap, dan juga gelandang bertahan benar-benar akan membuat opsi Shin Tae-yong jadi lebih banyak. Sementara itu, kabar baik lainnya datang dari Mace Hilgers. Dikutip dari situs resmi klub, kalau pihak FC Twente mengabarkan kondisi Mace udah membaik dan diperkirakan ia bisa dibawa saat Twente melawan Ajax dalam lanjutan Eredivisie. Tentu saja ini menjadi angin segar setelah kemarin kita semua beneran dibuat cemas sama keadaan El Nyengir. Meskipun begitu, kondisi Mace masih tetap akan dipantau sampai ia benar-benar dinyatakan pulih dan siap bermain. Nah, bagi timnas Indonesia sendiri, keberadaan Mace di lini belakang sudah pasti sangat penting terutama untuk melawan para penyerang Jepang yang secara level udah terbiasa main di level tertinggi. Memang selama ini yang menjadi kendala bagi Mace adalah soal chemistry. Begitu pula dengan Kevin Dix nantinya. Namun di luar itu, secara kualitas baik Mace ataupun Kevin benar-benar sangat penting untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, jika Mace dan Kevin ini bisa main, maka secara komposisi itu akan membuat lini belakang tim Garuda jauh lebih kuat. Walaupun ada kemungkinan juga Mace hanya akan tampil satu babak saat bersua Jepang, tapi nggak apa-apa. Toh Rizky Ridho pun juga punya kualitas untuk mengisi posisi tersebut. Lagi pula, dari sisi chemistry dan pengalaman internasional, harus kami akui, Rizky Ridho untuk saat ini masih lebih unggul. Di mana Ridho udah terbiasa main melawan tim-tim kuat Asia, mulai dari kelompok umur sampai senior. Jadi dia paham nih karakter tim-tim Asia itu gimana. Maka dari itu, kami berulang kali bilang,
Kalaupun ada pemain dalam tanda kutip lokal yang layak masuk starting line up, ya cuma Rizky Ridho, karena emang udah terbukti gitu loh. Lalu untuk Kevin Dix, besar kemungkinan ia akan ditempatkan sebagai DM untuk mempermudah tugas Tom Haye dalam mengatur serangan. Nah, mudah-mudahan kalau lini belakangnya udah kuat plus tengahnya juga solid, lini depan ini bisa lebih efisien dalam memanfaatkan sekecil peluang yang ada. Karena dijamin, melawan Jepang kita nggak akan punya banyak kesempatan untuk pegang bola. Jadi manfaatkan 1-2 peluang yang didapat karena pastinya itu sangat berharga. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku tambah bersemangat dan tidak sabar untuk segera bertanding melawan Indonesia. Menurutnya, dengan komposisi yang ada saat ini plus masuknya Kevin Dix, benar-benar membuat Indonesia jadi tim yang lebih kuat. Itulah kenapa, meskipun di atas kertas Jepang 70% lebih diunggulkan, pelatih 56 tahun tersebut tetap akan berusaha keras menerapkan taktik terbaik karena pastinya tim Indonesia yang dihadapi nanti jauh berbeda dari saat Piala Asia awal tahun 2024 kemarin. Saya rasa Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang fanatik. Sebagai bagian dari penguatan tim, mereka menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia untuk bermain bagi tim nasional. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi berkiprah di Eropa. Tim ini berbeda dengan tim Indonesia sebelumnya, dan bahkan lebih kuat dari saat Piala Asia. Ungkap Hajime Moriyasu dikutip dari media Jepang, Hochi Shimbun. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja perihal Kevin dan Mei semuanya benar-benar bisa tampil saat laga melawan Jepang. Karena memang untuk melawan tim terbaik dibutuhkan skuad yang terbaik. Jadi nggak ada alasan lagi buat Koshin dalam tanda kutip coba-coba. Pokoknya pede aja, turunin 11 diaspora terbaik sejak menit awal. Dan oh ya, ada kabar baik lainnya juga nih soal Ole Romeni, di mana yang bersangkutan kabarnya akan segera ke Jakarta dalam waktu dekat untuk mengurus segala berkas. Tentu saja harapan kami ini benar adanya karena bagaimanapun, suka tak suka, Ole adalah sosok penyerang idaman dan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Yang mana Ole, selain berpengalaman di level tertinggi, juga punya atribut bermain yang komplit sebagai juru gedor tim Garuda. Ia skillful, punya speed, punya visi, body balance yang oke, mobile, finishing juga oke. Reading the game-nya pun juga oke. Pokoknya untuk timnas Indonesia, inilah striker grade A yang benar-benar dicari selama ini. Dan bagusnya, kalau Ole masuk, ia bisa menjadi contoh ideal bagi penyerang timnas lainnya seperti Sananta, Hoki, hingga Rafael Strike. So kita nantikan saja semuanya. Moga-moga aja beneran deh gitu aja. Karena asli, kami pun ingin timnas Indonesia benar-benar punya skuad yang balance macam Jepang. Jadi ketika ada satu pemain inti absen, cadangannya kualitas dan gak jomplang. Contohnya ya udah pasti Ayase Ueda, yang posisinya sekarang ini akan diisi oleh Koki Ogawa ataupun Kyogo Furuhashi, yang di klub masing-masing sama-sama gacor. Untuk itu, semoga hasil terbaik bisa didapat pas lawan Jepang, sehingga pas melawan Arab, kita bisa menatap laga itu dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.